Halo, selamat datang di channel Beli Kadek. Terima kasih bagi kalian yang sudah melihat konten ini. Bagi yang baru melihat ke sini, baru mampir ke sini, silakan di-subscribe, lalu klik tombol lonceng dan bisa kalian komen di bawah. Ini adalah konten baru, kalian bisa support ini dengan mensubscribe atau men-share ini kepada teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian. Nah, hari ini saya mau bercerita tentang tips harian yang bisa kalian gunakan di rumah. Oke, nah tipsnya apa? Yaitu membiasakan diri membuat agenda harian. Nah, kebetulan kalau saya sendiri, saya sering menggunakan metode ini, sorry, sering menggunakan metode ini untuk memulai hari saya ke depan. Karena apa? Karena ini membantu saya. Nah, semoga apa yang akan saya sampaikan nanti juga bisa membantu teman-teman sekalian yang melihat video ini. Oke, ini dia tipsnya. Biasanya di pagi hari saya memulai hari waktu saya bangun tidur dengan minum segelas air putih. Nah, ini menolong saya untuk lebih fresh lagi karena ini juga merupakan kebiasaan begitu bangun tidur yang saya cari adalah air putih. Nah, biasanya saya minumnya segelas air putih di hari itu. Habis itu saya akan mulai melakukan biasalah morning session ya, ke toilet, cuci muka dan sebagainya. Saya akan membuat atau melihat agenda buku agenda saya. Karena di agenda itu biasa saya tulis adalah hal-hal apa saja yang akan saya lakukan di hari itu. Ini menolong saya karena kalau saya tidak melihat agenda ini, saya memiliki kebiasaan pelupa. Jadi kalau saya nggak membuat agenda, saya sering lupa mau ngapain di hari itu. Kalau saya sudah lupa, biasanya pelarian saya adalah ke kasur atau ke motor lalu kita pergi tanpa arah dan tujuan. Buang-buang waktu, ya kan? Nah, makanya saya melakukan ini sudah lebih dari sekitar ya 10 tahun terakhir ketika saya mulai lulus kuliah. Nah, saya merencanakan hari-hari saya ini mau ngapain nih hari ini atau besok saya mau ngapain nih. Nah, biasanya buku agenda itu selalu saya bawa di tas. Nah, oke, kita mulai hari ini ya. Tadi saya bilang saya mulai hari itu dengan meminum segelas air putih. Setelah itu saya buka agenda. Hari ini mau ngapain? Mulai dari hal yang simple kalau saya. Mungkin kalau kalian berbeda. Kalau saya pagi sarapan. Saya akan tulis di situ. Pagi sarapan. Karena apa? Karena semenjak terakhir saya ingat itu sekitar tahun 2008-2009 saya kena mah. Jadi mah saya bermasalah. Kalau saya telat sarapan atau telat makan atau lagi stres maka mah saya sering kumat atau kambuh. Nah, dokter bilang jangan lupa sarapan. Dan juga dokter berpesan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu akan membantu saya. Makanya ketika saya uh, jam makan siang, saya lapar nggak lapar, saya akan makan walaupun sedikit, walaupun hanya cemilan. Karena apa? Untuk mengisi perut saya agar mah saya tidak kumat. Nah, itu hal yang simple. Nomor satu. Nomor dua, kalau biasanya hari libur, saya akan lebih padat agendanya. Karena apa? Karena di hari libur itu biasanya saya itu banyak waktu kosong. Jadi saya harus mengisi waktu saya semaksimal mungkin, seproduktif mungkin. Nah, itu kuncinya. Buat harimu seproduktif mungkin karena kamu sudah diberikan Tuhan hari ini, masih bisa bernapas, masih bisa mendengar, masih bisa bergerak, maka lakukan yang terbaik. Nah, itu tadi satu. Sarapan contohnya. Kedua, mencuci baju atau membersihkan rumah atau merapikan buku atau merapikan tempat tidur, merapikan baju apapun itu. Ya, saya akan tulis di situ dari hal yang simpel. Ketiga, dari hal yang simpel itu saya bergerak nanti misalkan hari Minggu nih atau hari Sabtu, hari Minggu, hari libur begitu, saya akan mulai menggerakkan kaki tangan saya dengan olahraga kecil. Oke, olahraga biasa aja, lari, menggerakkan tangan, ya sejenisnya lah ya. Intinya kamu bergerak. Jangan biarkan karena biasanya hari hari libur itu banyak orang tuh mager, males gerak kalau udah di kasur ya udah guling-guling nggak jelas lihat Instagram, lihat Facebook yang which is itu menghabiskan waktu kalian tanpa hal yang positif gitu. Tapi berbeda ketika mereka itu punya jualan ya, punya bisnis menggunakan media sosial
Ya, tapi apapun itu alasannya ya, pagi-pagi itu kalian bangun dari tempat tidur kalian. Jangan di situ terus. Ada waktunya kalian nanti akan di tempat tidur. Tapi sekarang kalian masih muda, masih sehat, bangun dan bergerak. Nah, itu agenda, itu menolong saya. Agenda-agenda itu. Dari hal yang kecil, saya udah mulai biasakan ini sejak dari tahun 2007, 2008 itu. Jadi ya sudah merupakan kebiasaan. Karena ketika saya nanti kehilangan ide, waktu saya sehari itu akan terbuang sia-sia. Nah, itulah agenda ya. Jadi biasakan buat agenda juga untuk melatih agar kalian tidak cepat pikun. Nah, agenda saya untuk kalian tahu, saya bisa menghabiskan agenda itu kadang setahun itu bisa 3 agenda. Agenda yang biasa yang buat anak kampus itu yang bisa diganti isi ulang itu kertasnya. Nah, itu karena saya merinci apa-apa yang akan saya lakukan. Terkadang ada juga agenda yang miss atau kelewat saya nggak buat di situ. Dan saya lakukan juga itu. Nah, itu dia tips hari ini. Semoga ini bermanfaat. Intinya adalah buat harimu seproduktif mungkin, terutama di hari libur. Kalau hari kerja ya sudahlah ya. Kalian kerja, sibuk dengan urusan pekerjaan. Kalau hari libur atau hari sepulang kalian kerja. Biasanya di situ kan kita capek dan rebahan, buka gadget dan main Instagram, scroll-scroll terus Facebook. Biasanya begitu, tapi kalau tips saya nggak begitu. Biasanya saya usah pulang kerja, saya akan membuat rumah atau tempat tinggal saya itu senyaman mungkin. Dari kasurnya rapi, karena akan membuat energi kita juga pas melihatnya, adem. Bayangkan nanti kalau kasur kalian misalkan pulang kerja, capek, di jalan macet, perut lapar, kamar kalian berantakan, ya sudahlah, makin ruwet nanti, energinya makin negatif. Nah, itulah ya, intinya buat harimu seproduktif mungkin. Apapun itu, bagi kalian yang sering pelupa seperti saya, agenda ini sangat penting buat kalian. Karena akan mengatur waktu kalian ini hari ini mau ngapain, mau kemana, mau berbuat apa. Oke? Itu aja untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat. Silakan di-share atau diklik like-nya, komen. Terus jangan lupa subscribe bagi kalian yang pertama kali nonton video ini. Oke, terima kasih atas supportnya. Kita akan ketemu lagi di tips yang berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.